Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada sahabat Muslim YouTube, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga konten ini bermanfaat bagi pengetahuan kita. Orang udah ketahuan brengsek masih diangkat jadi menteri. Orang udah ketahuan terlibat judi online masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang sudah ketahuan terlibat korupsi masih dipertahankan jadi menteri. Orang yang ketahuan terlibat pelanggaran HAM seperti pembunuhan di KM 50 masih diangkat menjadi menteri. Bagaimana mau berkah ini negara? Kalau hari ini ada orang yang masih percaya pada nasabnya Ba'alawi, tapi kalau si Umaro membuat aturan, membuat undang-undang yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati. Sudah seperti biasa, itu hanya terjadi di dongeng Habib dan di dongeng para kibin-kibin Habib. Nah, bukan itu yang saya mau bahas. Jadi yang mana yang mau dibahas Habib? Coba jelaskan kepada kami yang minim ilmu agamanya. Ini sengaja saya tekankan karena di zaman sekarang ini banyak orang-orang tolol tapi sok pinter. Seenaknya mereka bicara, nggak ada manusia yang sempurna. Nabi pun juga tidak sempurna. Kurang ajar, saudara. Seenaknya mereka bicara, nggak ada itu manusia yang sempurna. Nabi juga punya kesalahan, Nabi juga banyak kekurangannya. Saudara, orang-orang seperti ini kalau dia mengaku Islam, betul-betul dangkal dia punya iman dan dangkal dia punya pengetahuannya tentang Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa-apa yang Rasulullah berikan kepada kamu, ambil, amalin. Dan apa-apa yang Rasulullah larang daripada kamu, stop, berhenti, tinggalkan. Masya Allah. Jadi sekali lagi, taat kepada Rasulullah mutlak. Sampai di sini kami setuju sekali dengan ceramah Habib Rizik bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang sempurna dan umat Islam wajib mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, kami mau bertanya bagaimana cara mentaati ulil amri Habib? Lalu bagaimana taat kepada ulil amri, saudara? Taat kepada ulil amri wajib selama mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Nah, makanya di sini taat kepada ulama tidak mutlak. Taat kepada umara tidak mutlak. Tidak mutlak, saudara, tapi diikat. Ada syarat. Saudara, kali si umara membuat aturan, membuat undang-undang yang sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya, saudara, taati. Tapi kalau si umara membuat aturan, membuat undang-undang yang bertentangan dengan aturan Allah dan Rasulnya, haram untuk kita taati, saudara. Gak ada taat kepada makhluk dalam maksiat kepada sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga umara, begitu juga ulama. Wajib kita taat kepada ulama selama ajarannya benar, fatwanya benar, ajarannya lurus, sejalan dengan hukum Allah dan Rasulnya. Tapi kalau muncul ulama-ulama ulama-ulama busuk, ulama-ulama buruk yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, memutarbalikkan ayat dan hadis Nabi, saudara, maka haram untuk kita taati mereka, saudara. Seperti biasa, itu hanya terjadi di dongeng Habib dan di dongeng para kibin-kibin Habib. Nah, sesuai dengan fatwa Habib Rizik sendiri bahwa ulama buruk dan busuk, menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal, memutarbalikkan fakta, maka haram untuk mentaatinya, saudara. Apakah seperti ini para ulamanya ya maksudnya? Karena Anda terciduk nipu, membodohi umat, ngibulin umat,
atas nama Nabi dan Allah. Yang ini Anda menipu orang atas nama Nabi. Bahwasanya barang siapa yang membaca Yasin, maka kelak di akhirat akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan bagi orang tersebut 99 istana yang temboknya terbuat dari emas putih, tanahnya terbuat dari kasturi. Setiap satu istana terdapat 99 kamar, setiap satu kamar terdapat 99 ranjang, setiap satu ranjang terdapat 99 kasur, setiap satu kasur terdapat 99.000 bantal, setiap satu bantal terdapat 99.000 bidadari. Ini yang Allah persiapkan bagi orang-orang yang suka membaca Yasin. Jelas ini nipu. Kalau Anda tidak mau dijuluki penipu, pendusta, buktikan depan saya. Sama dengan yang ini juga. Kata Allah, kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. Di situ kan Bahar ini memberikan pernyataan bahwa kata Allah, kamu kera bersorban, kamu kiai bangsat, kamu kiai jahanam. Ini jelas dusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Muncul ulama-ulama ulama-ulama busuk, ulama-ulama buruk yang mengharamkan yang halal, menghalalkan yang haram, memutarbalikkan ayat dan hadis Nabi, saudara, maka haram untuk kita taati mereka, saudara. Kemuliaan Habib ini tidak bisa disaingi oleh siapapun. Bagaimana status ulama? Ya, ulama warathatul anbiya. Terus bagaimana habaib? Kalau bahasa sekarang, ini Nabi dan keluarganya, ulama itu pengawalnya. Karena itu, kau ngikuti pengawal, itu mereka mengawal keluarga Nabi. Dua pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat yang jika kita berpegang kepada duanya, jangan salah satu ya, dua-duanya nggak sesat. Ente ngikuti Al-Quran tapi nggak ngikuti habaib, ente juga sesat. Itu jauh lebih mulia daripada menjadi ulama. Wow. Dan cinta kepada sesuatu yang lebih mulia itu lebih diutamakan. Jadi kesimpulannya, taat kepada Allah mutlak, taat kepada Nabi mutlak, taat kepada ulama dan umara mutlak tidak? Tidak, saudara. Jadi bingung sendiri kan, imam besarnya berkata tidak mutlak taat pada ulama, sementara mereka mengancam kalau tidak taat kepada Habib sesat, bahkan masuk neraka, karena mereka panitia surga hari kiamat. RT sering duduknya sama cucu Nabi, nanti Habib Abdullah, Habib Syakir, Habib Gasim, Habib Ahmad, dia panggil kita. Aneh kayaknya pernah lihat ente di dunia, ente nggak pantas surga paling bawah. Ayo ikut aneh, bareng-bareng sama injit aneh Nabi besar Maulana Muhammad. Tidak mau mendoakan Habib, maka umat Islam. Panitia Padang Maksar, panitia hari kiamat itu ada loh. Panitianya kiamat itu adalah keluarganya Nabi SAW. Islam tersebut tidak sah solatnya, tidak mungkin masuk surga. Orang yang sudah tidak percaya sama habaib itu kafir hukumnya. Takbir. Biar tahu kamu, yang tidak percaya kepada habaib, ya kafir hukumnya. Nah, bukan itu yang saya mau bahas. Jadi yang mana yang mau dibahas Habib? Coba jelaskan kepada kami yang minim ilmu agamanya. Saudara, kita jangan pernah ragu melaksanakan syariatnya. Jangan pernah ragu menjalankan aturan dan hukumnya. Kalau kita ikut Nabi, saudara, apa yang sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, hidup kita bahagia dunia akhirat. Jangan kita jadi manusia sok tahu, gonta-ganti hukum Allah. Allah udah tetepin, pencuri potong tangan, jalanin saudara. Ini enggak, saudara, pencuri dipelihara, akhirnya apa? Dari mencuri kecil jadi mencuri besar. Sudah mencuri besar, akhirnya korupsi gila-gilaan, akhirnya negara kita hancur. Ini gara-gara apa? Gara-gara meninggalkan ajaran Nabi, gara-gara jauh dari hukum Allah, gara-gara meninggalkan hukum Quran dan Sunnah, saudara. Coba kalau orang mencuri, saudara, hanya mencuri sekian juta aja udah dipotong tangan, mana berani dia korupsi miliaran, mana berani dia korupsi triliunan, saudara. Ini enggak, mencuri dibiarkan, saudara. Bahkan akhirnya apa? Pencurian makin menjadi-jadi, korupsi sampai triliun-triliunan. Jadi itu yang mau dibahas Habib Rizik. Padahal majelis itu tentang maulid Nabi, malah lari ke korupsi jika Habib berbicara kejahatan. Sama saja, dia membongkar topeng mereka sendiri. Kenapa bisa seperti ini? Karena kalian sudah melihat contoh sebelumnya. Para ulama busuk yang ngibul demi kejayaan klannya. Sekarang topik maulid Nabi langsung loncat ke kasus penipuan yaitu korupsi. Mari kita dengarkan. Cuman yang menariknya 30 menteri rangkap jabatan. Apa ini negeri, saudara? Dia jabatan wakil menteri, saudara. Ada beberapa menteri yang punya rangkap jabatan, ini wakil menteri.
Tidak kurang dari 30 wakil menteri rangkap jabatan jadi komisaris di berbagai macam BUMN. Dia bagi-bagi duit miliaran kemana-mana, rakyat miskin. Kenapa? Karena kita tidak ikut aturan Nabi kita, karena kita tidak menegakkan hukum kita punya Nabi, karena kita meninggalkan syariat Nabi yang sebetulnya penuh rahmat, penuh berkah, penuh makfirah. Kita tinggalkan rame-rame, akhirnya gila ini negeri, saudara. Saya nggak kaget kalau negeri ini semakin kemari semakin gila. Kenapa? Karena kita menjauhkan diri dari syariat yang penuh rahmat yang dibawa oleh Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya mau tanya nih semua di sini, semua cinta Nabi tidak? Cinta Nabi tidak? Betul. Nah, kalau cinta Nabi, taati dong Nabi. Makanya dulu zaman Pak Harto pajak rendah. Pajak rendah diambil dari rakyat. Kenapa? Karena BUMN-nya jalan. Sekarang BUMN-nya dirampok. Semua BUMN rugi. Gila, semua BUMN bisa rugi, saudara. Loh, kenapa bisa rugi? Buzzer diambil dijadiin komisaris, artis diambil dijadiin komisaris, influencer diambil dijadiin komisaris, saudara. Ada apa? Orang-orang bodoh, orang-orang tolol diangkat menjadi komisaris-komisaris BUMN dengan gaji ratusan juta per bulannya. Bangkrut, bangkrut, bangkrut. Nah, begitu udah bangkrut, mau nyari duit dari mana? Rakyat dipajakin, saudara. Pejabat pada makan diempanin dari uang rakyat, tidak punya malu. Nah, begitu sekarang orang ribut di mana-mana pajak-pajak, mereka marah, saudara. Kalau rakyat kritik jangan marah. Kalau rakyat kritik ambil pelajaran. Kalau rakyat kritik perbaiki negeri. Nah, semua itu kembali kepada ulamanya. Kalau klan Ba'alawi merasa kesal penipuan yang dilakukan pemerintah, maka bagaimana dengan perilaku mereka dikritik ulama lain? Bahwa Habib ini dan seluruh klannya melakukan penipuan kepada Nabi Muhammad SAW. Mbah Abdul Karim Banten, sepupu dari Syekh Nawawi Atara Al-Bantani, mengerahkan murid-muridnya dari Thariqah Qadiriyah wan Naqsabandiyah untuk mempersiapkan pemberontakan terhadap penjajah Belanda agar hengkang dari negeri kita Nusantara yang kita cintai ini. Sementara Abdurrahman Az-Zahir berkomplot dengan penjajah Belanda mengkhianati perjuangan rakyat Aceh. Sementara Usman bin Yahya Ba'alawi, dia berkomplot dengan Senohor Gronje, berkelompok dengan Gubernur Jenderal di Batavia untuk bagaimana Belanda selama-lamanya bisa menjajah. Karena dengan orang sekarang mengatakan Indonesia pintu Karim. Dulu Belanda mengatakan Indonesia kita ini adalah India Belanda, India milik Belanda. Sekarang anak buahnya mengatakan Indonesia pintu Karim sama dengan India milik Belanda. Tapi dalam sebuah komunitas akan lahir macan-macan yang akan menjaga hutannya. Indonesia ini adalah hutan Nusantara kita, yang hari ini macan-macannya adalah Laskar Sabilillah Perjuangan Wali Indonesia. Singa Nusantara ini tidak akan diam. Singa Nusantara ini tidak akan membiarkan hutannya dikuasai oleh serigala-serigala berbulu domba. Negeri Nusantara kalian dikatakan sebagai pintu Karim. Bangsa kalian mengalami sebuah perampasan dari kota-kota yang mereka tempati dengan haul-haul yang diadakan oleh orang-orang ajam dari Karim. Karena perjuangan kalianlah hari ini haul-haul kota mereka menjadi sepi dari bangsa Indonesia. Walaupun ada, itu hanya mobilisasi yang hadirnya banyakan dari bangsa-bangsa mereka sendiri. Kalau hari ini ada orang yang masih percaya pada nasabnya Ba'alawi dalam keadaan tidak ada dalil sama sekali,
dalam keadaan tes DNA-nya melenceng kemana-mana, itu sama saja mereka tidak mempercayai, tidak mengakui cucu Nabi yang asli. Sungguh kasihan, sungguh kasihan orang yang ingin mencintai cucu Nabi tetapi diberikannya cucu Nabi palsu. Sungguh kasihan mereka yang hari ini ingin bertawasul kepada para wali, walinya dikasih oleh Allah wali-wali palsu. Sementara mereka di seberang sana ada yang tawasul kepada para wali, tawasulnya kepada wali yang fiktif, tawasul kepada Fakih Muqaddam, tawasul kepada Ali Khalifah, tawasul kepada Sohib Mirbat. Semuanya saya sudah teliti, mereka bukanlah tokoh-tokoh historis. Kalau mereka mau bermusuhan dengan PWI yang bertawasul pada Syekh Abdul Qadir Jailani, sementara mereka bertawasul pada Fakih Muqaddam yang fiktif, maka nyata tidak akan menang melawan PWI RS.